Shalom dan selamat sore bagi kita semua. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Magdalena Semaremare, grup D semester 4, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Kami di sini memaparkan sejarah gereja kekristenan di Provinsi Banten. A. Masa baru perkembangan paroki. Kalau pada zaman kerajaan Banten pada tahun 1550 sampai 1784, boleh dikatakan zaman kerajaan yang pertama dan zaman kebebasan memeluk agama. Maka sejak tahun 1808 hingga Perang Dunia Kedua, kita sebut tahun kerajaan Serang kedua, dan mulai pada tahun 1949 sampai sekarang merupakan tahun kerajaan Serang ketiga. Tahun kerajaan ini dimulai ketika Pater Cosnen of M datang ke Serang sekitar bulan Oktober 1949. B. Penduduk Serang. Paroki Kristus Raja Serang terletak di ujung barat Pulau Jawa. Paroki Kristus Raja Serang meliputi daerah tingkat 2 Kabupaten Serang dengan batasan-batasan daerah. Penduduk daerah tingkat 2 Kabupaten Serang sangat majemuk. Berbagai macam suku bangsa terdapat di wilayah Serang ini. Mayoritasnya adalah suku bangsa Jawa atau Sunda Banten. Pada awal pembaptisan umat Katolik pada tahun 1931 sampai dengan tahun 1939, sebelum kedatangan Jepang di Serang sudah mulai ada pembaptisan. Mereka adalah anak-anak dari keluarga Belanda, Maluku maupun Jawa. Jumlah orang yang dibaptis ada 31 jiwa dan semua dicatat dalam buku pembaptisan di Batavia. Karena Serang masih di bawah Prefektur Batavia, Jepang masuk Indonesia melalui Merak. Para suster dan pater yang mulai berkarya di Serang terpaksa kembali ke Bogor dan ada yang menjadi tawanan Jepang. Umat Katolik Serang yang masih sedikit itu mencari tidak menentu nasibnya. Ada yang ditawan, ada yang meninggalkan Serang seakan sebersih cahaya pernah ada tiba-tiba redup dan padam. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. 2.1 Kelemahan dan keunggulan. Kelemahan yang ada di paroki Serang ialah ditandai dengan belum adanya gedung gereja di luar kota Serang. Keadaan ini sangat menghambat niatan umat untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mengerahkan, termasuk pula berkait erat dengan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh umat untuk datang ke gereja. Di paroki Serang hanya tersedia satu gereja sebagai rumah ibadah. Umat paroki Serang tersebar di 5 wilayah berjauhan dan lokasinya jauh dari gereja. Itulah yang merupakan hambatan bagi sebagai umat tinggal di jauh. Keunggulan umat paroki Serang dengan komisi saat ini sebagaimana umat minoritas adalah mampu untuk membina kerukunan dan persaudaraan dengan umat lain. Jadwal perayaan Ekaristi: Minggu, Sabtu pukul 17.30 WIB, Minggu pukul 06.00 dan 08.00 dan 17.00. Harian pukul 06.00. 3.1 Banten dalam keragaman agama. Jalur sutra yang menghubungkan antara India dan Nusantara berdasar sejarah. Kaum pendatang telah menjadi pendorong utama keanekaragaman agama kultur di dalam negeri dengan pendatang dari India, Cina, Portugal, Arab, dan Belanda. Bagaimanapun hal ini sudah berubah sejak beberapa perubahan telah dibuat untuk menyesuaikan kultur di Nusantara, khususnya Banten yang daerahnya sangat strategis, yaitu berada pada jalur pelayanan dan perdagangan Nusantara, khususnya Banten yang daerah yang sangat strategis, yaitu berada pada jalur pelayanan dan perdagangan Nusantara, bahkan internasional, dan kesuburan tanahnya. Banten berhasil mengalahkan negara induknya, bahkan dapat menguasai sebagian wilayah kekuasaan Pajajaran pertengahan abad 16, sehingga wajar Banten terdiri dari beberapa agama yang mewarnai, ditambah lagi dengan kultur masyarakat.
Banten yang sejak dahulu kenal sebagai orang sangat fanatik dalam hal agama juga bersifat agresif dalam hal agama. Banten ditambah lagi dengan runtuhnya Kesultanan Banten pada 1811 yang didalangin oleh Raffles. Keadaan politik menjadi tidak stabil, sehingga dimanfaatkan organisasi pengabaran Injil dengan syarat dan ketetapan yang sudah disepakati terlebih dahulu oleh pemerintah Hindia Belanda. Target para misionaris adalah masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang berada di pelosok dengan cara memberi makanan, pakaian, dan biaya pendidikan. Banyak yang tergiur, sehingga tidak heran jika di pelosok daerah Rangkas Bitung sama yang beragama non-muslim atau Protestan Katolik. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marolok dari Oran.